Bab 125. Sampai di Padma, mereka berlima menunggu pintu taksi dibuka. Meskipun Padma memiliki banyak karyawan, mereka tidak peduli untuk membuka pintu taksi, kecuali untuk mobil pribadi. Jono pun melotot ke arah sopir taksi. "Kenapa kau diam? Cepat keluar. Buka pintunya. Bawa ongkosnya dulu, 3 kali lipat sesuai yang kau janjikan," jawab sopir taksi itu. Jono melotot lagi. "Aku tidak bisa merogoh saku celanaku. Aku harus keluar dulu, kau harus mengambilnya sendiri." Sopir taksi akhirnya keluar dan membuka pintu. Kelima pengawal juga keluar dengan penampilan seperti zombie. Wajah penuh darah dengan grafiti di dahinya, tangan bergelantungan tanpa terkendali. Meskipun di malam hari, karena berada di lingkungan hotel mewah, jelas mereka langsung menjadi tontonan. Yang melihat sangat penasaran ingin membaca tulisan di setiap dahi mereka. Terdengar komentar seorang pria. "Mereka pasti sekelompok pemain teater yang akan menampilkan pertunjukan di Padma. Seniman-seniman yang hebat, penampilan mereka terlihat seperti nyata," kata yang lain memuji. "Sepertinya seorang seniman yang prihatin dengan nasib Wuki yang sedang viral di YouTube. Baca saja tulisan di dahi mereka," kata seorang perempuan sambil menunjuk dahi seorang pengawal. Tak sedikit orang akhirnya berani merekam, memfoto dan meminta difoto bersama. Sebab mengira mereka benar-benar seorang seniman teater. Tontonan yang langka dan kreasi bernilai seni tinggi, riasannya natural, sangat mengesankan, kata seorang kakek memuji sambil mengacungkan jempol kepada Jono. Ada juga yang membuat siaran langsung. Mereka menyiarkan penampilan Jono dan teman-temannya secara live streaming. Para pengawal jelas marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa menutupi wajah mereka, mereka juga tidak bisa mengusir begitu banyak orang. Mereka hanya bisa menangis pasrah. Namun penonton mengira bahwa menangis mereka juga bagian dari akting yang bernilai seni tinggi. Akhirnya, Jono tersadar lalu menendang perut siapapun yang mendekatinya. "Pergi kalian." Karena tendangan itu nyata, para penonton akhirnya menyadari bahwa apa yang ada di depan mereka memang nyata. Akhirnya, semua orang bubau dengan panik. Jono segera mengajak anak buahnya masuk ke hotel. Namun sopir taksi menghentikannya. "Mana ongkosnya? Bawa dulu." Namun Jono menendang perut sopir taksi itu hingga terjatuh, lalu keempat orang lainnya menendangnya juga. Sopir taksi itu hanya bisa meringis dan meminta ampun. Melihat seorang sopir taksi yang sedang disiksa, 4 orang pengawal Padma menghampiri. "Berhenti, jangan membuat keributan di Padma jika kalian tidak mau berurusan bosku." Jono tahu bahwa Ishak bos Padma adalah orang yang kuat, jadi ia segera menurut dan mundur sambil menyuruh teman-temannya berhenti. Jono berteriak kepada sopir taksi itu. "Kau aman sekarang, sekali lagi kutemui kau, kau pasti akan sangat menyesal." Lalu Jono berjalan masuk ke Padma diikuti oleh keempat orang temannya. Namun, sebelum ia sempat menginjakkan kaki di lobi, ia dihadang oleh manajer. "Tingkah laku serta penampilan kalian tidak sopan, menurut peraturan hotel, kalian tidak boleh masuk." Jono memelototi manajer. "Aku pengawal Rina Sanjaya yang berada di kamar presidensial suite, kau hanya manajer, kau tidak berhak menghalangi aku masuk." Manajer itu tersenyum. "Aku tidak peduli siapa kau, peraturan hotel tetap berlaku. Penampilan dan tindakan kalian meresahkan, aku harus menjaga keamanan dan kenyamanan para tamu, jadi silahkan pergi." Jono melotot. "Tanyakan saja kepada Presiden Direktur Ishak jika kau tidak percaya siapa kami." Manajer itu bersikeras menghentikannya. "Sudahlah, peraturan bukan untuk dilanggar. Perbaiki dulu penampilan kalian lalu masukkan dengan sopan." Jono sebenarnya ingin bersikap kasar, meskipun kedua tangannya tidak bisa digerakkan, tetapi kedua kakinya masih normal, ia masih bisa menjatuhkan manajer itu dengan satu tendangan. Masalahnya, ini Hotel Padma, Jono lebih takut pada Ishak. Situasinya bisa lebih buruk jika Ishak tersinggung. Keributan di lobi jelas menarik perhatian para karyawan dan pengunjung lain yang tengah berada di lobi, tak sedikit di antara mereka yang mulai membaca tulisan di dahi Jono.
Mengetahui semakin banyak orang yang memperhatikannya, Jono pun marah kepada manajer. "Minggirlah, jika tidak, aku akan memaksa masuk." Manajer itu berteriak kepada petugas keamanan. "Keamanan, usir 5 orang yang membuat masalah ini." Jono melompat sambil menendang dada manajer. Manajer itu langsung jatuh terlentang. Jono menghampiri manajer itu lalu menginjak dadanya dan meludah. "Sialan, tadi aku bilang minggir, tapi aku masih dihalangi. Kurang wajar." Manajer itu menahan rasa sakit di dadanya sambil berteriak kembali kepada petugas keamanan. "Keluarkan orang-orang ini, mereka jelas mencoba membuat keributan di Padma." Namun 4 pengawal Rena lainnya tidak tinggal diam, mereka berempat segera memasang kudanya. Mereka sedang marah kepada Udin dan sekarang dicegah masuk ke dalam hotel. Jelas siapapun yang mendekat untuk menghalangi, langsung dihajar dengan kaki mereka. Petugas keamanan hotel bukanlah pasukan khusus yang ciptaan Ishak, melainkan hanya satpam biasa. Maka berhadapan dengan 5 pengawal dari keluarga Sanjaya yang ahli dalam berkelahi, jelas mereka tidak akan sanggup. Hanya dalam sekejap, 4 pengawal hotel itu sudah tumbang. Melihat tidak ada lagi yang melawan, Jono dan teman-temannya segera masuk ke dalam lift dan naik ke lantai atas untuk melapor kepada Rena. Ketika 5 pengawal Rena tiba, lobi sudah kacau balau, manajer dan 4 satpam tergeletak sambil meringis kesakitan. Mereka memegangi perut dan wajah mereka yang bengkak karena tendangan. Seorang satpam mencoba bangun dan membantu manajer berdiri. "Manajer, apa yang harus aku lakukan? Mereka telah memaksa masuk." Manajer itu menyeringai dan berkata, "Bawa yang lain ke rumah sakit, aku akan menemui Pak Ishak. Jika ada yang bikin masalah di Padma, Pak Ishak pasti tidak akan tinggal diam." Lalu manajer itu pergi menuju lift sambil membungkuk memegangi perutnya yang masih sakit. Saat itu, Rena dan Raja memang sedang menunggu Jono pulang dari rumah klasik. Pasalnya, sejam yang lalu, Liman sudah mengabarinya bahwa Bahar telah berhasil dibunuh dan mertuanya Udin juga ada di sana. Rena senang, karena sekali pergi, ia bisa membunuh 2 orang sekaligus. Namun sejak kabar itu, Liman tidak melaporkan apapun lagi. Rena curiga ada yang tidak beres. Rena sudah menelepon Jono dan Liman, tetapi tak satu pun dari mereka yang menjawab telepon. Sebenarnya ponsel Jono ada di sakunya, tetapi Jono tidak bisa mengambilnya karena tangannya telah cacat, anak biahnya juga sama, tangan mereka tidak lagi berfungsi. Rena bingung apakah Jono telah kalah. Tapi itu mustahil, sebab selama ini Jono belum pernah menemukan lawan yang lebih hebat darinya. Raja mendesah sambil bertanya kepada Rena. "Ayah, tidak ada yang bisa dihubungi, bukankah ini buruk?" Rena mengangguk. "Jono bukan orang sembarangan, tidak akan ada lawan di Bandung, namun ada apa ini?" Kemudian Rena menelepon Jono lagi. Raja mendengar suara diring ponsel Jono di luar kamar, diikuti gedoran di pintu. Jono lah yang menggedor pintu dengan lututnya karena tangannya tidak bisa apa-apa. Raja mendesah. "Itu pasti mereka," katanya sambil pergi untuk membuka pintu. Namun Raja melompat mundur ketika melihat kondisi Jono dan anak buahnya. Rena belum tahu jika Jono sudah kembali, jadi ia berkata, "Bahar bukan petarung, dia hanya pria besar dan tidak takut mati, dia tidak akan bisa mengalahkan Jono." Namun Rena tertegun karena melihat Raja berdiri dengan mulut dan mata terbuka di depan pintu yang terbuka. "Jangan khawatir, kamu tidak perlu seperti itu." Raja menelan ludahnya, lalu mundur 3 langkah sambil menunjuk Jono. "Ayah, lihat mereka. Apakah sudah datang? Suruh saja mereka masuk," kata Rena senang lalu duduk untuk meraih cangkir kopi dan berbicara lagi. "Biarkan mereka menceritakannya padaku apa yang terjadi ketika mereka membunuh Bahar." Jono dan teman-temannya masuk dan langsung berlutut sambil menunduk. Rena jelas terlonjak karena terkejut. Bahkan cangkir kopi yang dipegangnya juga langsung jatuh. Rena menatap tampilan ke 5 orang yang tampak seperti hantu, lalu bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Karena mereka semua menunduk, Rena sulit melihat wajah mereka.
Jono berbicara. Maaf, kami gagal. Melihat mereka yang seperti bukan lagi manusia, Rina mengerutkan kening dan bertanya. Jelaskan, bagaimana kalian bisa gagal? Jono menjawab. Kami pergi bersama Liman untuk membunuh Bahar. Setibanya di rumah klasik, aku berhasil melumpuhkan Bahar dan bahkan hampir membunuhnya sekaligus dengan mertuanya si Udin. Namun si Udin tiba-tiba datang. Jono kemudian menangis. Tuan, si Udin benar-benar hebat. Aku tak bisa melawannya. Meskipun ia sudah dihajar oleh 5 orang, tapi kami tetap bisa dikalahkan. Baju kami dipatahkan, dahi kami juga diukir. Rena terkulai lemas, ia tak percaya. 5 orang tak bisa melawan. Apa dia benar-benar sehebat itu? Diukir bagaimana? Angkat wajah kalian, aku ingin melihatnya. Jono putus asa, namun mustahil untuk tidak patuh. Jono perlahan mengangkat kepalanya, yang lain pun sama. Rena dan Raja memeriksa luka di dahi para pengawal mereka, yang ternyata adalah tulisan. Jelas mereka berdua sangat terkejut ketika membacanya. Raja Gai. Wuki pemakan kotoran. Raja pria bertulang lunak. Burung Rena kecil dan bengkok. Rena dan Raja pemakan kotoran Wuki. Wajah Rena dan Raja langsung memerah karena marah. Rena sudah hidup lama dan telah melihat berbagai macam hukuman, bahkan pernah melihat orang mati dengan tubuh tercincang. Tapi ini, mengukir kalimat di dahi orang yang masih hidup, yang isinya hanya hinaan. Hukuman macam apa ini? Tulisan di dahi para pengawalnya tak hanya membuat Rina dan Raja ketakutan, tapi juga membuat mereka menggigil dan tiba-tiba merasa kedinginan. Ini semua ulah Udin. Tanya Rina. Jono mengangguk. Udin yang memberi perintah Bahar yang mengukirnya. Katanya tulisan ini pesan khusus untukmu, jika ingin membalas dendam pada si Udin, datanglah langsung padanya, jangan mencari dan mengganggu siapapun. Raja langsung marah. Pak, di mana harga diri keluarga Sanjaya? Si Udin harus dibakar hidup-hidup. Rena memandang Raja. Melihat situasi seperti ini, apa kau pikir aku akan berani membunuh si Udin? Apalagi ini di Bandung. Hanya tersisa aku, kau, asistenku dan seorang sopir. Tanpa pengawal, kita tidak bisa bertindak apapun. Raja langsung berkata, jika begitu, ayo kita kabur sekarang. Jangan sampai si Udin datang ke sini untuk membunuh kita. Rena menggeleng. Jangan dulu takut ini Padma, aku yakin si Udin tidak akan berani datang ke sini. Ishak pasti tidak akan tinggal diam jika hotelnya diobrak-abrik oleh si Udin. Manajer hotel yang ditendang Jono sudah sampai di kantor Ishak sambil terhuyung. Ishak terkejut melihat kondisi manajernya. Apa yang terjadi? Manajer segera melaporkan. Pak Ishak, pengawal Rina Sanjaya mengamuk di lobi, aku dan 4 petugas keamanan disiksa. Ishak menggeram marah. Apa? Kurang wajar. Rena dan anak buahnya sudah kuberi fasilitas gratis di kamar presidensial, beraninya mereka membuat kekacauan. Manajer itu menjelaskan. Kelima pengawal Rena Sanjaya sepertinya telah berkelahi di luar, soalnya mereka memaksa masuk dengan wajah berlumuran darah. Peraturan hotel tidak memperbolehkan siapapun masuk jika ada indikasi akan meresahkan. Melihat penampilan mereka, jelas para tamu hotel akan terganggu. Jadi aku menahan mereka dan melarang mereka masuk. Namun mereka marah dan menyiksa kami. Ishak terkejut. Ishak tahu kekuatan para pengawal Rena, jelas Ishak bingung. Siapa yang bisa mengalahkan mereka di luar? Sejak kapan ada seorang jawara di Bandung? Jelas orang itu pasti petarung handal, karena bisa mengalahkan 5 jagoan dari Cianjur, dia pasti punya kekuatan iblis. Tapi siapa yang memiliki kekuatan iblis itu? Ishak menatap manajer. Ini agak aneh, aku akan mencari informasinya. Ishak memiliki puluhan informan di Bandung yang terhubung di grup WA, jadi Ishak segera mengetik perintah di obrolan. 5 pengawal Rena Sanjaya kembali ke hotel dalam kondisi terluka, setelah berkelahi di luar, selidiki dan kirimkan informasinya kepadaku dalam 5 menit, cepat.
Hanya butuh 3 menit informasi itu sudah masuk ke Ishak. Ishak sangat terkejut. Karena nyatanya 5 pengawal Rena datang ke rumah klasik untuk membunuh Bahar, namun mereka dikalahkan oleh Udin. Ishak jelas marah kepada Rena, pasti tindakannya ada hubungannya dengan insiden Wuki. Apalagi Udin sebelumnya juga telah meminta informasi kepada Ishak tentang kekuatan keluarga Sanjaya. Ini berarti Udin dan Rena memang sedang bermasalah, tetapi Ishak tidak menyadarinya. Ishak berkata dalam hati, sudah dipukuli oleh juragan Udin, sekarang berani memukul karyawanku. Kalian benar-benar telah lelah hidup. Jika juragan Udin tahu aku memberi Rena kamar presidensial secara gratis, pasti Pak Udin akan marah besar padaku. Karena pikirannya itu, Ishak jelas tak kuasa menahan emosinya. Ishak ingin bertindak, tetapi karena melibatkan Udin, ia terpaksa harus menelepon Udin terlebih dahulu untuk melapor dan meminta izin. Ketika Ishak menelepon, Udin telah memarkir mobilnya di halaman rumah. Setelah Mardi keluar, Udin berkata, "Ayah, aku angkat menerima telepon dulu." Mardi mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Setelah telepon tersambung, Ishak berkata, "Tuan, apa kamu telah bermasalah dengan keluarga Sanjaya?" "Ya, tepatnya dengan Rena dan Rage. Dari mana kau tahu?" jawab Udin. "Mereka menginap di Padma. Dan aku mendapat laporan, 5 pengawal Rena kembali ke hotel setelah perkelahian denganmu lalu mengamuk di Padma, dengan menendang seorang manajer dan 4 penjaga keamanan Padma," kata Ishak. Udin terkejut. "Apa? Mereka belum kapok. Padahal bahu mereka sudah kupatahkan, tapi masih berani mengamuk dengan kakinya." Ishak berkata, "Ya Tuan, karena mereka tinggal di Padma, beri aku perintah, aku sudah tidak sabar untuk menghajar mereka." Udin tersenyum tipis. "Oke. Mereka membuat masalah dengan kaki mereka, jadi semua kaki mereka harus dihancurkan." "Baiklah, apalagi yang boleh aku lakukan?" tanya Ishak. Udin tertawa kecil. "Sudah cukup, itu saja. Aku tidak ingin membunuh Rena dan Raja sekarang. Lagi pula, aku sudah memutuskan tangan Raja di rumah keluarga Nata Prawira. Jadi setelah ke-5 pengawal itu selesai dihukum, usir mereka semua keluar dari Bandung." Ishak menjawab, "Baiklah, sekarang aku akan bertindak. Namun apakah aku perlu memberitahukan statusmu? Agar mereka tahu siapa yang sedang mereka hadapi." "Jangan, aku tidak ingin takutnya mereka padaku karena ada keluarga Subrata di belakangku. Orang-orang sombong seperti itu harus merasakan diintimidasi oleh orang yang dianggapnya lemah dan miskin sepertimu. Jadi beritahu saja mereka, kamu tidak terima karena karyawan kamu disiksa, jangan libatkan aku dalam urusanmu," kata Udin. "Baiklah, aku mengerti," jawab Ishak. "Bagus," kata Udin lalu menutup teleponnya. Di dalam Presidential Suite, Rina sedang memarahi ke-5 pengawal di depannya. Ia marah karena kelimanya telah dikalahkan, bahkan diberi tulisan di dahi mereka yang isinya hinaan baginya dan keluarganya. Rina memelototi Jono. "Aku akan memerintahkan dokter bedah untuk mengoperasi dahi kalian. Kulit di dahi kalian harus dikupas dan diganti dengan kulit dari bagian lain di tubuh kalian." Jono mengangguk. "Kami bersedia, aku juga tidak ingin ada tulisan di dahiku seumur hidupku." Rena berbicara lagi. "Setelah itu, sudah waktunya kalian berhenti bekerja untukku, aku akan merekrut pengawal baru untuk menggantikan kalian. Kami dipecat." Jono mengerutkan kening sambil menatap Rena. Rena mengangguk. "Ya, apa yang bisa aku harapkan dari kalian setelah kalian cacat seperti ini?" Jono menghibah. "Kami telah mengikutimu selama 5 tahun, membelamu dari setiap masalah, mentaati apapun perintahmu tanpa banyak bertanya, bahkan membunuh dan melukai puluhan orang demi kamu. Sekarang dalam situasi seperti ini, kamu akan memecat kami." Rena Bali bertanya, "Lalu apa yang bisa kalian lakukan untukku?" Karena tidak ada yang menjawab, Rina berkata lagi, "Jangan khawatir. Aku akan memberi kalian pesangon 5 juta per orang. Itu karena aku masih menghargai jasa kalian sebelumnya."
Seharusnya aku tidak memberi kalian apapun karena kalian telah gagal membunuh Bahar dan si Udin. Meski kaya Rina terkenal pelit. Di matanya, uang yang seharusnya tidak dikeluarkan tidak layak untuk dikeluarkan. Seperti sekarang, Rena memang berjanji akan memberikan hadiah untuk keberhasilan, tetapi tidak menganggarkan apapun untuk kegagalan. Gaji pengawal Rena sudah tinggi, tetapi sekarang mereka tidak berguna lagi. Jika tidak dipecat, mereka akan makan gaji buta. Jadi tidak ada jalan lain selain dipecat. Namun Jono tidak berpikir demikian, sekarang mereka menjadi orang tidak berguna karena telah membela Rina. Itu ibarat kecelakaan kerja. Seharusnya Rina memikirkan konsekuensi dan nasib mereka untuk masa depannya. Jangan membiarkan mereka seperti itu dan masalah dianggap selesai hanya dengan uang 5 juta per orang. Jono kesal tetapi tidak bisa membantah. Di mata Jono kini semakin jelas bahwa Rina hanyalah binatang yang tidak berperasaan. Pintu kamar yang terkunci tiba-tiba terbuka karena pelayan hotel membuka pintu dengan kartu cadangan. Ishak dan manajer yang telah disiksa masuk dalam keadaan marah ditemani oleh 10 pengawal khusus pilihan. Melihat wajah Ishak yang marah, Rina kebingungan, apalagi Ishak datang bersama puluhan pengawal kepercayaannya. Ada apa Pak Ishak? Ishak langsung membentak. Rena, kamu tahu Padma ini milik keluarga Subrata kan? Rena mengangguk erat, wajahnya semakin bingung. Kenapa Ishak bertanya begitu? Padahal tadi mereka telah makan malam bersama sambil mengobrol dan tertawa, kenapa sekarang tiba-tiba marah? Rena pun bertanya. Aku tahu, makanya aku langsung ke sini untuk menemuimu, karena aku menghormati keluarga Subrata. Ishak langsung menampar pipi Rena. Rena terkejut sambil memegang pipinya. Raja yang tak menyangka ayahnya akan ditampar langsung membentak Ishak. Kenapa kamu menampar ayahku? Bersambung.